Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para tendaters di seluruh Nusantara. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana caranya meloloh anakan cendet untuk orang-orang atau untuk teman-teman yang sibuk kerja. Jadi kerjanya teman-teman mulai jam 7 pagi sudah berangkat, baru jam 4 sore atau jam 4 sudah di rumah. Kan teman-teman itu tidak bisa merawat atau meloloh dengan maksimal. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa merawat atau meloloh anakan cendet, tapi anakan cendet itu bisa hidup ataupun jadi anakan cendet itu biasanya diloloh 3 kali sehari. Jadi untuk teman-teman yang sibuk bisa meloloh anakan cendetnya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Apa itu bisa bertahan hidup? Sangat bisa teman-teman. Jadi pada normalnya kalau kita meloloh anakan cendet itu biasanya 3 kali sehari. Tapi karena kita punya pekerjaan atau kesibukan, kita berangkat pagi lalu kita pulang sore, apakah tidak bisa memelihara atau meloloh anakan cendet? Bisa. Jawabannya sangat bisa sekali. Jadi seperti pengalaman saya ini, saya biasanya kalau kerja, kalau bukan hari libur, biasanya meloloh anakan cendet saya 2 kali sehari. Itu di atas normal, biasanya pagi, siang, sore untuk lolohan anakan cendet. Tapi untuk orang-orang atau untuk kita yang sibuk bisa 2 kali sehari, pagi dan sore. Caranya bagaimana? Caranya seperti biasa, anakan cendet yang akan kita loloh itu dengan sarangnya kita masukkan ke dalam kardus. Ini kita masukkan ke dalam kardus dengan sarangnya, ya. Ini kardus ini sangat banyak gunanya untuk mengurangi biasanya anakan cendet itu takut dengan cuaca atau udara dingin. Jadi kalau kita taruh dalam kardus, biasanya dia itu akan hangat di sini. Jadi untuk suhu bisa mempengaruhi tingkat kesehatan ataupun tingkat pertumbuhan anakan si cendet. Kita taruh dalam kardus seperti ini. Pagi hari sebelum kita berangkat kerja itu sekitar jam 7:15 atau jam 7 kita bisa meloloh anakan cendet ini. Kita maksimalkan. Kalau kita mau ditinggal kerja, biasanya dikasih 6-8, kita sampai dia itu tidak mau mangap. Jadi sampai benar-benar kenyang. Jadi kita loloh sampai dia tidak mau mangap lagi, berarti dia sudah kenyang. Setelah itu kita tutup kardusnya. Kardusnya kita tutup. Kita taruh di tempat gelap. Entah itu di dalam lemari ataupun di dalam kamar, di bawah tempat tidur, yang penting gelap. Kalau bisa gelap total. Apa fungsinya? Fungsinya apabila dia ada di dalam kardus, entah itu ditaruh dalam lemari ataupun di bawah tempat tidur kita yang yang penerangannya sangat gelap, dia itu akan tidur teman-teman. Selama tidak ada cahaya di dalam kardus itu dia akan tidur. Jadi logikanya kalau orang tidur, dia tidak akan ingat bahwa dia lapar, ataupun dia tidak akan menggunakan tenaganya untuk loncat ke sana kemari karena dia tidur. Jadi tenaganya tersimpan. Bayangkan saja teman-teman tidur dari pagi, bangun sore. Kalau kita tidurnya pulas, tentu kita tidak akan merasa lapar. Jadi bisa bertahan. Saya sudah membuktikan dari jam 7 saya loloh sampai kenyang, lalu saya taruh di dalam kardus. Setelah ditaruh dalam kardus, kardusnya saya tutup, saya taruh di tempat gelap dan juga kalau bisa tenang, tidak ada suara apapun atau gangguan apapun, biar tidak dia atau anakan si cendet ini tidak bangun. Saya berangkat kerja jam 7,
sekitar jam setengah 4 saya pulang dari tempat kerja, jam 4 nyampe rumah. Saya ambil anakan cendet, saya loloh, ternyata hidup semua, tidak ada yang mati. Jadi ini tips sangat manjur untuk orang-orang yang sibuk yang ingin memelihara anakan cendet dari loloh. Syaratnya ya seperti ini, harus ditaruh di dalam kardus. Tapi ini untuk anakan cendet yang belum nangkring dari kecil atau dari cindil. Kalau yang nangkring ya bisa juga ditaruh dalam kurung, dikerodong lalu ditaruh di tempat yang gelap. Itu untuk anakan cendet yang belum mandiri. Kalau mandiri sudah aman, sudah nyaman, kita tinggal memasteri. Jadi itu tipsnya. Anakan cendetnya kita taruh di dalam kardus, lalu kardusnya kita taruh di tempat yang gelap, yang tenang. Maka si anakan cendet ini tidak akan merasa lapar karena dia tidur pulas. Jadi energinya atau tenaganya itu tersimpan, tidak untuk gerak apa, jadi dia tidak akan ingat kalau dia lapar. Jadi seperti itu, bisa bertahan. Dan saya sudah membuktikannya sudah beberapa kali, dan alhasil sangat manjur. Jadi saya tutup, lalu saya taruh di dalam lemari ini. Ini teman-teman, saya taruh dalam lemari, lalu saya tutup. Dari jam 7 pagi sampai nanti jam setengah 4 atau jam 4 dia akan aman, dia akan tetap hidup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.